Kopi yang bestseller apa ya, Kak? Kopi yang bestseller ada salted caramel sama Himalayan butterscotch. Oh, kalau makanannya? Kalau makanan nasi kita ada nasi ayam rujak sama nasi ayam pandan. Nasi ayam pandannya 1, Ya. sama yang salted caramel latte 1, air mineralnya 1. Ya. Terima kasih, Mbak. Saat ini saya sedang berada di Kopi Ulen Banjarbaru. Nah, yang paling menarik dari Kopi Ulen Banjarbaru ini adalah peralatannya yang berupa cangkir, sendok, garpu, dan piring yang terbuat dari limbah kayu ulin. Nah, teman-teman pasti penasaran kan bagaimana bisa peralatan cantik seperti ini terbuat dari limbah kayu ulin. Kalau teman-teman penasaran bagaimana sih cara pembuatannya, terus ikuti liputan kami bersama saya, Syakira. Sebelum kita melihat bagaimana limbah kayu ulin dibuat menjadi produk yang menarik, Syakira terlebih dulu ingin mengajak teman-teman melihat seperti inilah wujud kayu ulin. Kayu ulin atau dalam bahasa latinnya Eosidiroxylon zuageri dikenal karena kekuatan serta daya tahannya terhadap cuaca dan serangan hama. Kayu ini memiliki serat yang padat dan keras, menjadikannya salah satu jenis kayu terbaik di Indonesia. Karena kekuatan dan daya tahannya tersebut, kayu yang tumbuh di hutan Kalimantan ini juga dikenal dengan sebutan kayu besi. Sejak zaman dahulu, masyarakat Dayak di Kalimantan telah memanfaatkan kayu ulin untuk berbagai keperluan termasuk membuat rumah, perahu, dan alat pertanian. Dalam pemanfaatan kayu ulin, seringkali menghasilkan limbah ketika dipotong atau diproses. Limbah atau sisa potongan kayu tersebut biasanya hanya dibuang atau dibakar. Nah, di workshop PT Anak Kayu Bangun Nusantara yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini, limbah kayu ulin dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam produk kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Untuk kali ini, kita akan melihat bagaimana limbah kayu ulin dibuat menjadi sebuah piring cantik. Proses diawali dengan meletakkan potongan kayu ulin ke mesin bubut kayu. Pembuatan piring dimulai dengan membentuk bagian belakang. Diperlukan skill khusus perajin untuk mengerjakan tahapan ini. Dengan menggerakkan mata pisau bubut, perajin sedikit demi sedikit membuang bagian yang tidak diperlukan, hingga mencapai bentuk atau ukuran yang dikehendaki. Setelah terbentuk sesuai dengan yang diinginkan, proses selanjutnya dilakukan pengamplasan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pengamplasan dilakukan dengan berjenjang. Diawali dengan menggunakan amplas grade kasar, kemudian secara bertahap dilanjutkan dengan menggunakan amplas dengan grade yang lebih halus. Proses ini dilakukan hingga mendapatkan hasil permukaan yang lembut. Setelah proses pengamplasan selesai, dilanjutkan dengan pembentukan bagian depan piring. Seperti pembuatan bagian belakang, untuk pembuatan bagian depan piring juga diawali dengan pembentukan dan diakhiri dengan pengamplasan.
Piringnya telah selesai, kemudian dibawa ke mesin laser grafir panas untuk penulisan nama brand. Setelah itu, piring kayu ulin siap untuk memasuki proses finishing. Nah, ada hal yang menarik nih dari proses finishing untuk kerajinan dari limbah kayu ulin ini, karena melibatkan lebah madu. Loh, kok bisa? Nah, penasaran kan? Makanya tonton terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, yuk kita temui dulu Mas Irfani Adi Siswanto, yang merupakan owner dari PT Anak Kayu Bangun Nusantara. Saat ini saya sedang bersama Mas Irfan, yang merupakan owner dari PT Anak Kayu Bangun Nusantara. Nah, Mas Irfan, sejak kapan sih mulai merintis usaha PT Anak Kayu Bangun Nusantara ini? Ya, kami mulai start di kerajinan kayu ini pada tahun 2017 akhir. Pada tahun 2017. Ya, di mana waktu itu saya masih bekerja sebagai karyawan bank. Akhirnya saya resign dan saya fokus di kerajinan kayu ini di tahun 2018 awal. Kenapa sih memilih bahan limbah kayu sebagai bahan dasar dari pembuatan produknya? Iya, jadi awal mulanya memang dari keresahan ya. Jadi sebelumnya tahun 2017 itu kita memang fokus bisnis itu di kayu interior saja. Jadi di kerajinan masih belum. Jadi khusus interior design, pembuatan kitchen set, furniture, dan lain sebagainya. Kemudian lambat laun tahun 2018 pertengahan kami berpikir produk kami hanya dikonsumsi lokal Kalimantan Selatan saja karena barangnya besar-besar seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, kita berpikir bagaimana sih caranya membuat produk di mana produk itu bisa kita kirim sampai seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai seluruh dunia. Nah, sehingga kami berpikir untuk membuat produk kecil-kecil. Nah, kita berpikir karena banyak sekali limbah ulin saat itu yang tidak difungsikan dengan baik, kita manfaatkan limbah-limbah tersebut menjadi sebuah karya seni, yaitu kerajinan kayu ulin. Bagaimana sih proses pembuatannya, kan dari bahan kayu lalu berubah menjadi bahan-bahan unik yang cantik-cantik seperti ini? Prosesnya panjang ya, jadi kita memang pemilahan dulu dari limbah kayu ulin itu sendiri. Kalau limbah itu memang bahannya memang sudah ukurannya kecil, maka nantinya akan menjadi produk yang kecil juga. Kalau limbah itu besar, makanya bisa dibuat menjadi produk yang bisa besar juga, seperti mangkok, telenan, dan lain sebagainya. Sehingga kita membuat barang itu tergantung dari bahan baku limbahnya. Kalau barangnya kecil, barangnya hasilnya pun juga kecil. Nah, prosesnya sendiri kita mulai memilah bahan baku sampai menjadi produk jadi lumayan panjang karena kita menggunakan mesin tersebut mesin semi otomatis. Kita menggunakan mesin semi otomatis dengan beberapa bantuan mesin otomatis juga, yaitu mesin laser sebagai penanda grafir panas seperti ini. Karena ada beberapa customer memang minta diberikan merek atau brand seperti yang ada di brand kayu ulin ini, seperti itu. Pertama kali kita bikin produk ini, merek ini, barangnya custom tapi sangat sedikit variannya. Jadi seperti mangkok, piring, sendok, itu saja. Nah, kemudian saat ini berkembang luas menjadi beberapa model itu karena permintaan dari buyer itu sendiri. Jadi kita berkembang dari pembeli. Nah, kalau misalkan pembeli itu, karena kita kan produksi sendiri ya, jadi kita membuka sistem custom orderan. Jadi kalau customer ingin membuat cobek, membuat apa ya istilahnya seperti piring yang unik, yang bentuknya tidak presisi pun kita juga bisa membuatnya. Nah, dari situlah semakin banyak orderan, semakin kita berkreasi dengan model-model yang baru. Apa sih hambatan sampai saat ini? Karena bahan bakunya boleh dibilang hampir 90%-nya dari limbah, tentu saja dari bahan bakunya itu sendiri. Karena kalau kita mencari kayu ulin, tentunya yang dijual di pasaran adalah bukan limbahnya. Kayu ulin dalam bentuk papan atau balok, sehingga untuk limbahnya sendiri kita awal mula memang agak kesulitan. Tapi lambat laun banyak supplier atau pemasok yang memang memberikan kami barang-barang limbah kayu ulin sisa produksi sebelumnya seperti kusen, pemproduksi jendela, pintu, dan lain sebagainya. Nah, kalau saat itu memang kita startnya di 2017, tapi perkembangan bisnis kami 2018 ini masih merangkak. Setahun 2 tahun ketemulah COVID. Nah, COVID itu membuat kami
down. Jadi kesusahannya apa ya? Salah satunya adalah COVID itu, karena pas baru kita mau bergerak untuk menjual produksi dengan skala besar, ternyata COVID dan pasar lesu, sehingga kami sempat vakum 6 bulan. Kemudian kita bisa bangkit lagi di tahun 2020 pertengahan. Gitu. Nah, ketika vakum saat keadaan COVID tersebut, bagaimana caranya jadi bisa memasarkan lebih sehingga sampai berjalan saat ini? Target pemasarannya itu bagaimana sih, Mas? Jadi kita sering sekali ikut pameran, baik pameran skala daerah, kemudian nasional, kemudian internasional. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada campur tangan pemerintah, yaitu dinas-dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Pemko, dan lain sebagainya untuk mengajak kita ke dalam pameran-pameran tersebut, sehingga kita semakin dikenal luas ke masyarakat. Dari pameran tersebut kita kenal dengan buyer-buyer, baik untuk dijual di lokal maupun buyer-buyer internasional. Nah, waktu itu kami pameran di JCC waktu acara Inacraft di Jakarta. Kemudian kita ketemu dengan salah satu buyer dari Korea, dan kemudian selanjutnya kita bisa ekspor. Dari sanalah kita start untuk ekspor hingga saat ini. Ternyata ekspor itu ya gampang-gampang, susah. Menurut kami mudah. Kenapa? Karena semua perizinan ekspor itu biasanya sudah di-handle oleh forwarder. Seperti kita kirim pesanan customer dari luar negeri, Korea katakanlah seperti itu. Kita kirimnya pakai pos saja sebagai sampel, tidak dikirim secara satu kontainer full, tidak. Jadi pakai kantor pos saja itu sudah tidak perlu kita memikirkan dokumen ekspor, perizinan apa, tidak perlu. Jadi dikirim oleh kantor pos sampai ke tujuan, nanti si buyer akan merespon dan mungkin akan membeli beberapa kali lipat lebih banyak. Jadi saya rasa ekspor pun juga sekarang sangat mudah. Kami tentu saja belum pernah ekspor dalam kuantitas satu kontainer full. Jadi kalau disebut kami eksportir, tidak juga. Kami pelaku ekspor, tapi bukan eksportir. Selama ini kami ekspor itu kita kirim ke Jawa. Kemudian dikumpulkan jadi satu oleh pengepul, dan pengepul yang mengirim langsung ke negara tujuan. Kami ada di beberapa portal, yaitu pertama Instagram, kemudian di sosial media ya, Instagram, Facebook, kemudian di toko online seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain sebagainya. Jadi kita membuka banyak channel untuk menjual ya. Kemudian kita juga punya beberapa galeri, salah satunya ada di MESL di Dekranasda, Kota Banjarbaru, dan kita juga baru buka cafe yang dimana galerinya kita isi dengan beberapa produk kayu ulin. Nah, bagaimana penjelasan dari Mas Irfani Adi Siswanto tadi? Menarik kan? Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang ingin memulai usaha. Oke, kita lanjut. Seperti yang Syakira janjikan, kita akan melihat bagaimana proses finishing dari produk piring yang tadi sudah selesai dibuat. Ini adalah proses finishing ya. Jadi selain proses finishing yang pertama adalah diamplas sampai dengan halus, sampai amplas grade 1000. Kemudian yang terakhir adalah kita oleskan finishing berupa beeswax. Beeswax ini adalah finishing yang memang awal mula kita ekspor itu diminta oleh buyer. Jadi ceritanya pertama kali produk kami itu tidak menggunakan beeswax finishingnya, pakai olive oil atau minyak zaitun. Ternyata setelah kita ekspor, buyer kurang setuju menggunakan itu, karena produk kita kan dipakai untuk makan ya, jadi bersentuhan langsung dengan makanan. Mereka maunya pakai bahan-bahan yang food grade, jadi memang khusus untuk makanan, sehingga mereka minta beeswax dan kita carikan. Alhamdulillah di Indonesia ada yang memproduksi beeswax. Kita ambil dari salah satu perusahaan di Jogja dan hasilnya seperti ini. Kita bekerja sama, semua produk kami menggunakan finishing beeswax yang food grade. Jadi beeswax ini adalah dari sarang rebah yang madunya diambil, kemudian sarangnya di steam pakai uap panas dan menjadi seperti lilin. Nah, kalau dicium pun aromanya seperti madu. Masya Allah. Iya. Iya, kayak madu ya. Memang food grade.
Berarti setelah di finishing ini nanti jadinya seperti ini Iya, warnanya? memang natural secara alami ulin akan menghitam secara sendirinya. Berjalannya waktu semakin lama ulin itu dibiarkan maka dia semakin menghitam. Iya, jadi awalnya memang seperti ini coklat. Setelah di finishing kurang lebih 2 minggu dibiarkan di ruangan dia akan menghitam secara alami. Mbak Shakira, saya punya cerita menarik. Sebenarnya cerita lucu juga sih. Jadi akhir 2019 kami diajak oleh salah satu perbankan BUMN untuk melakukan pameran di Korea Selatan. Nah, waktu itu kami seluruh akomodasi dibiayai oleh perbankan tersebut, termasuk untuk pengiriman bagasi untuk produk-produk pameran. Jadi waktu itu saya ingat betul saya membawa jenis telenan itu 75 piece telenan. Nah, kemudian sesampainya saya di Korea, saya berpikir mau dijual berapa ini telenan. Karena saya berpikir semua akomodasi dibayar oleh bank tersebut, termasuk bagasi, saya pikir ya asal aja lah. Waktu itu pas di Korea saya kepikiran saya jual aja 30.000 won per piece-nya. 30.000 won itu kalau dirupiahkan kurang lebih mungkin 450.000 per bijinya. Nah, 3 hari pameran, alhamdulillah dalam waktu 1,5 hari semua telenan 75 piece tadi habis terjual dengan harga 30.000 won. Dan saya pulang dengan happy karena bawa duit banyak. Gitu. Nah, selain telenan apa aja sih yang biasanya diekspor dan barang apa sih pembuatannya yang paling sulit gitu, Mas? Iya, jadi selain telenan kita juga produksi beberapa kitchenware seperti mangkok, piring, sendok, garpu, dan sumpit. Jadi biasanya kalau buyer Korea itu memang dipakai fungsional, bukan hanya untuk pajangan. Jadi mereka mau makan ramen atau makan makanan Korea itu menggunakan nampan atau mangkok yang dari alam, yang dari kayu, jadi back to nature. Memang negara-negara seperti Korea, Jepang itu sukanya yang seperti itu, jadi sedikit menghilangi plastik dan keramik, sehingga mereka lebih milih di kayu. Nah, kemudian yang paling sulit apa? Yang paling sulit dari seluruh produk kami adalah sendok dan garpu. Ini yang paling sulit. Kenapa? Karena kecil ya, semakin kecil produk yang kami buat semakin susah dan semakin detail cara pengerjaannya. Kalau misalkan telenan kan besar bentuknya kotak, mesin itu sangat mudah membuat. Tapi kalau sendok itu harus pelan-pelan dan hati-hati, terutama pada cekungannya ini. Jadi cekungannya ini memang harus orang yang sangat profesional karena ngerok proses pengerokan pada cekungan dalam sendok itu berbahaya ya kalau tidak dilakukan oleh orang yang profesional. Jadi kecil tapi susah ya? Harus teliti. Ada sedikit cerita yang memang ketika pamer saya ulang-ulang terus-menerus karena di pameran itu sendiri saya jualan bukan hanya barangnya, melainkan storytelling dari kayu ulin itu sendiri. Yang menarik adalah kayu ulin ini, pohon ulin tumbuh itu katakan kalau tumbuhnya 100 tahun itu baru dapat diameter 50 cm saja, Mbak. Jadi ceritanya panjang. Ketika menjadi produk itu ada banyak sekali yang kita ceritakan. Bayangkan kalau saya nanam ulin sekarang, ternyata yang panen bukan anak saya, tapi cucu saya. Jadi kalau saya tanam sekarang, usia 100 tahun lebih baru bisa dipanen. Nah, itu mungkin yang membuat jenis kayu ulin ini sangat keras karena porinya sangat kecil dan proses tumbuhnya sangat lama. Luar biasa ya, karena mungkin barangnya produknya ramah lingkungan sehingga ketika ekspor di luar negeri itu lebih peluangnya besar, Mas ya. Betul. Nah, di sini kan saya lihat kebanyakannya ada produk dapur sama peralatan makan nih, Mas. Tapi yang paling menarik ada juga aksesoris ternyata ya, berupa jam tangan. Ini bagaimana sih pembuatannya, Mas, sehingga bisa kepikiran untuk membuat jadi jam tangan gitu? Iya, jadi selain kitchenware kita memang memproduksi barang-barang yang arahnya ke fashion ya, seperti jam tangan, kemudian ada necklace kalung, kemudian ada kita bikin necklace itu dari cangkang kemiri. Nah, cangkang kemiri. Nah, kalau untuk yang jam tangan sendiri ini kita sudah menggunakan alat otomatis ya, yaitu mesin CNC berupa CNC router dan CNC laser, jadi sudah computerized. Kita tidak terlalu detail untuk pembuatannya karena semua sudah computerized. Kita hanya mengamplas hasil jadi dari komputer tadi, sehingga kita tinggal pasang-pasang saja.
Nah, kemudian kalau untuk yang tradisional seperti aksesoris necklace ini unik juga. Selain dari kayu ulin, tapi saya tetap membawa budaya khas Kalimantan Selatan karena cangkang kemiri ini kemiri dari Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan. Tidak ditemui di tempat lain. Kenapa? Karena cangkang kemiri di tempat lain itu sangat mudah hancur. Ketika kita geprek, kita pukul dengan cobek atau semacamnya, itu pasti hancur. Tapi kalau cangkang kemiri dari Pegunungan Meratus Kalimantan Selatan itu keras. Sehingga cangkangnya kita bisa buat untuk aksesoris. Dalamnya, kemirinya kita bisa congkel untuk bumbu masak, cangkangnya kita bisa kreasikan untuk aksesoris. Gimana teman-teman? Semakin menarik kan informasinya? Untuk lebih memperkuat lagi, berikut penjelasan pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemko Banjarbaru, selaku pembina usaha kecil dan menengah yang ada di Banjarbaru, yang menyatakan kalau anak kayu memang bukan kaleng-kaleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wike Damayanti, saya dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja yang membidangi bidang usaha mikro. Dan saya di sini mengucapkan selamat kepada anak kayu yang begitu sudah naik kelas ya, omsetnya melejit, dan alhamdulillah anak kayu itu adalah binaan kita dari Dinas Koperasi dan juga binaan dari provinsi. Dan mereka timnya dari anak kayu itu mereka bisa berinovasi, dia bisa menyesuaikan dengan pasar, dan kita juga memfasilitasi layanan haki untuk dia punya brand agar anak kayu itu melejit dan berkembang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena mulai nol dia berbisnis di bidang kerajinan limbah kayu dan menjadi suatu furniture, dan juga begitu juga berinovasi ke kerajinan dari bahan-bahan kayu yang sungguh kreatif. Dan juga kita juga awalnya dia memasarkan di SR di tahun 2021, tapi dia memulai bisnisnya itu usaha kecilnya itu tahun 2019, dan kita bina, kita latih, dan alhamdulillah anak kayu begitu melejit dan berkembang hingga naik kelas. Saya mengucapkan terima kasih, dan itu suatu inovasi agar para UMKM lebih maju lagi dan meningkatkan kualitasnya di dunia pasar sekarang yang modern. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah berada di ujung perjumpaan. Tapi sebelum berpisah, Syakira ingin mengajak teman-teman untuk melihat wujud asli pohon ulin di Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia yang berada di Kompleks Perkantoran Pemprov Kalsel. Nah teman-teman, ini adalah salah satu pohon ulin yang ada di Taman Hutan Hujan Tropis. Pohon ulin ini bahasa latinnya adalah Yucci drexelenzwageri. Ulin termasuk jenis pohon besar yang tingginya dapat mencapai 50 meter dengan diameter sampai 120 cm. Pohon ini tumbuh pada dataran rendah sampai ketinggian 400 meter. Kayu ulin memiliki pertumbuhan yang cukup lambat. Perkecambahan bijinya saja membutuhkan waktu 6-12 bulan. Oleh sebab itu, pemanfaatan pohon ulin perlu diimbangi dengan upaya konservasi. Ya, sampai di sini dulu liputan kita kali ini. Saya Syakira beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari teman-teman. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.